Halo guys, kami mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Teman-teman, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester kami, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Untuk itu, sebelum kita masuk pada videonya, kami akan memperkenalkan diri kami. Ada teman saya Dona Maria Olga Pereira. Saya Esi Panceta Monob. Saya Femilia Irensiana Paula Manek. Saya Yunita Sari Ratuke. Nah teman-teman, dalam video ini kami akan membahas topik diskusi mengenai biaya kesehatan. Nah teman-teman, kita tahu bahwa kesehatan adalah aset terbesar dalam hidup kita. Tanpa kesehatan, semua yang kita miliki, baik itu kekayaan dalam kehidupan kita, akan menjadi percuma. Nah, oleh sebab itu, sehatnya masyarakat akan menjadi aset negara yang besar untuk bisa berkontribusi membangun negara ini. Teman-teman, kita tahu bahwa di lain sisi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum bisa mengakses rumah sakit, obat-obatan, dokter, petugas medis, atau alat-alat kesehatan. Nah, teman-teman, masalah kesehatan ini khususnya masyarakat kurang mampu. Di sisi lain juga biaya kesehatan juga dirasakan masih sangat tinggi bagi golongan menengah sekalipun. Maka dari itu, kami ada beberapa pertanyaan untuk membahas mengenai biaya kesehatan. Yang pertama, kami akan berdiskusi mengenai biaya kesehatan itu dengan pertanyaan, mengapa sih biaya kesehatan di Indonesia itu saat ini tinggi atau mahal? Untuk itu, kepada teman yang mau menjawab atau berdiskusi mengenai pertanyaan ini, saya persilahkan. Ya, menurut saya karena tingginya pajak bahan baku obat dan peralatan medis Indonesia itu membuat biaya kesehatan itu relatif tinggi atau mahal. Oke, baik. Masih ada dari pendapat teman-teman yang lain, silahkan. Oke, kalau menurut saya itu karena ada banyaknya permintaan seperti obat-obatan yang sangat meningkat sehingga biaya kesehatan tersebut mahal. Oke, masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi, teman-teman, jadi itulah jawaban dari teman-teman mengenai pertanyaan nomor 1. Yang kedua, kami juga akan menjawab apa sebab biaya kesehatan di Indonesia itu sangat tinggi. Menurut saya biaya kesehatan di Indonesia itu tinggi karena baik biaya produksi yang membuat biaya medis sekian mahal, baik itu produksi ataupun jasa. Hal ini secara langsung turut meningkat pula tarif layanan atau harga jual dari produk tersebut. Sebagai contoh, saat ada kenaikan gaji tenaga medis maupun ada pengeluaran untuk pemeliharaan fasilitas di rumah sakit, sudah pasti biaya kesehatan akan ikut menyesuaikan dan dibebankan kepada pasien. Jika tidak begitu, pihak rumah sakit tentu akan kesulitan untuk menjaga stabilitas dari operasional layanan dalam jangka panjang. Oke, terima kasih. Masih ada pendapat lain? Di sini saya mengambil salah satu penyebab saja, yakni mahalnya biaya kesehatan di Indonesia itu karena penggunaan alat kesehatan seperti alat-alat medis di Indonesia ini masih dikategorikan dalam barang-barang mewah begitu. Oke, baik. Terima kasih. Dari Kak Yunita? Dan saya tidak ada. Oke, baik. Tidak ada, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana dengan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat? Pendapat dari teman-teman? Baik, menurut saya asuransi kesehatan itu sangat-sangat perlu ya teman-teman, karena asuransi kesehatan itu sangat membantu masyarakat dari berbagai golongan, dari berbagai kalangan, dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Karena apa? Karena asuransi kesehatan itu dapat membantu masyarakat sekitar. Dengan adanya asuransi kesehatan itu bisa sangat-sangat membantu dari peralatan medis, dari biaya pengobatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan kesehatan, layanan kesehatan. Oke, baik. Kalau dari saya, dengan adanya asuransi kesehatan memang sangat-sangat dibutuhkan untuk kita sebagai masyarakat di negara ini, karena dengan adanya asuransi kesehatan kita dapat mudah untuk mengakses biaya kesehatan, baik itu dokter, obat-obatan kita bisa dapatkan. Oke, kita lanjut yang ke berikut itu, apakah ada korelasi dengan biaya pendidikan dokter yang sangat tinggi pada saat ini? Oke, menurut saya ada, karena pas ini sudah mulai sekolah saja atau mulai menempuh pendidikan saja, biaya ini pendidikan kedokteran itu sangat mahal, apalagi ketika sudah menjadi dokter. Nah, di situ ini otomatis di situ ini bukan hanya dilihat dari biaya pendidikan, tapi melanjut kepada biaya peralatan yang bagus, itu biayanya pasti akan sangat mahal, sehingga di situ masyarakat yang tidak mampu atau yang kurang mampu begitu untuk mendapatkan pelayanan dari peralatan yang bagus itu akan sangat kurang begitu. Oke, baik. Masih ada pendapat dari teman-teman? Oke,
menurut saya berbicara soal korelasi berarti itu berbicara soal hubungan antara biaya kesehatan dan biaya pendidikan kedokteran. Nah, seperti yang kita ketahui biaya pendidikan kedokteran itu berkisaran pada 15 juta sampai dengan 40 juta. Nah, otomatis itu mahal biaya pendidikan kedokteran. Nah, untuk ini korelasi atau hubungannya antara biaya kesehatan itu berarti itu kita lebih berfokus pada biaya pendidikan kedokteran itu mahal karena dia tuh lebih memfokuskan pada praktek, dan otomatis dari praktek itu membutuhkan alat-alat medis yang mahal. Jadi itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih untuk pendapat-pendapat yang sangat luar biasa dari teman-teman semua. Kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu teman-teman kita tahu bahwa kita sebagai mahasiswa, sebagai calon pemimpin masa depan negeri ini, kita memiliki pendapat-pendapat atau cara pandang yang berbeda-beda. Nah, cara pandang tersebut di sini ada satu pertanyaan untuk kita semua. Bagaimanakah skenario terbaik menurut Anda tentang kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat di negara tercinta kita, negara Indonesia? Mungkin teman-teman bisa memberikan pendapat mengenai pertanyaan tersebut. Silahkan. Dari skenario dari saya sebagai calon pemimpin, sebagai calon penerus generasi muda, di sini saya berpendapat, saya menyarankan bahwa salah satu fasilitas dari pemerintah yakni di bidang kesehatan, yakni BPJS, itu sangat penting. Atau seperti yang kita ketahui, asuransi kesehatan itu sangat penting bagi semua kalangan, dari kalangan atas maupun sampai kalangan bawah, karena itu memudahkan biaya kesehatan yang masih saja terjadi di bangsa kita, yakni masih saja ada masalah, yakni ada biaya kesehatan yang sangat tinggi. Yaitu asuransi kesehatan bisa menangani biaya kesehatan yang sangat-sangat mahal. Oke, baik, pendapat dari saya sebagai mahasiswa calon pemimpin di masa depan nanti, skenario terbaik menurut saya tentang kesehatan, pembiayaan kesehatan masyarakat di Indonesia. Teman-teman, kita tahu bahwa pada sekarang ini kita telah mendapat yang namanya biaya kesehatan, misalkan BPJS, kartu kesehatan dan lain sebagainya, tapi masih ada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di negara ini. Nah, kedepannya saya berharap untuk kita semua, terutama pada pemerintah, untuk kita lebih menggunakan BPJS tersebut atau kartu-kartu kesehatan tersebut untuk memudahkan masyarakat Indonesia bisa mengakses kesehatan dengan baik, misalkan kedokteran, dokter maupun obat-obatan dan rumah sakit. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, silahkan. Baik, kalau menurut saya sendiri, ya, kita sebagai calon pemimpin masa depan, kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa kesehatan itu penting bagi diri kita sendiri. Apalagi pada masa-masa sekarang ini atau musim sekarang ini, bahwa penyakit itu bisa kapan saja ini muncul di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus memberikan ini pengertian dan juga ini kembali kepada pemerintah untuk memberikan ini akses yang mudah kepada masyarakat, dan juga memberikan asuransi sebagai contohnya yaitu BPJS, dan juga pemerintah juga bisa ini melihat ini contoh dari negara lain bagaimana ini mereka dalam menangani kasus-kasus ini penyakit yang ada begitu. Dari teman. Oke, kalau tidak ada lagi, baik, demikian video dari kami. Semoga video kami ini dapat bermanfaat